Assalamualaikum, saya Aini Divania, PGMI 2A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Suskaryau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan dengan tema Urgensi Pancasila dan Kewarganegaraan. Indonesia merupakan salah satu negara multietnis, ras, suku, bahasa, budaya, dan agama. Keragaman ini sering menjadi pemicu disharmoni di antara warga negara. Namun, aktualisasi nilai dan karakter luhur Pancasila merupakan alat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan disharmoni yang terjadi. Pengertian Pancasila. Secara etimologi, dalam bahasa Sanskerta, Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sila yang berarti batu sendi atau dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 batu sendi atau 5 tingkah laku yang baik. Secara terminologi, Pancasila digunakan oleh Bung Karno sejak sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 untuk memberi nama pada 5 prinsip dasar negara. Sejarah perkembangan Pancasila. A. Konseptualisasi Pancasila. Konseptualisasi Pancasila bisa dipelajari dari beberapa tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, sidang BPUPKI pertama, yaitu pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI pertama ini dimulai dengan adanya upacara pembukaan, dan pada keesokan harinya baru dimulai dengan sidang 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tokoh yang berpidato antara lain, pada 29 Mei, M.R. Mohyamin, pada 31 Mei, Prof. Supomo, dan pada 1 Juni, I.R. Soekarno. Tahapan yang kedua adalah M.R. Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Dalam sidang 1 BPUPKI pada 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan usulan rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, Prof. Dr. Supomo, 31 Mei 1945. Prof. Dr. Supomo mengemukakan teori-teori negara sebagai berikut. 1. Teori negara perseorangan. Menurut paham tersebut, negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak antara seluruh individu. Yang kedua, paham negara kelas atau teori golongan. Menurut teori ini, negara adalah alat dari suatu golongan untuk menindas orang lain. Yang ketiga, paham negara integralistik. Menurut paham itu, negara bukanlah untuk menjamin perseorangan atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai suatu persatuan. Tahapan yang keempat, I.R. Soekarno, 1 Juni 1945. Dalam pidato sidang BPUPKI pertama, I.R. Soekarno mengusulkan adanya dasar negara yang terdiri atas 5 prinsip, yaitu kebangsaan nasionalisme, peri kemanusiaan internasionalisme, mufakat demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Tahapan yang kelima, sidang BPUPKI kedua, 10-16 Juli 1945. Sidang BPUPKI yang kedua berlangsung pada 10 Juli 1945 hingga 17 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI kedua adalah pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia. Tahapan yang keenam, persiapan proklamasi kemerdekaan. Persiapan proklamasi dilakukan dengan singkat dan seadanya. Bendera pusaka dijahit sendiri oleh istri Soekarno, Fatmawati. Tiang bendera diambil dari sebatang bambu yang diberikan tali. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno pun membacakan naskah proklamasi yang kemudian diikuti dengan pengibaran bendera merah putih. Lewat peristiwa tersebut, Indonesia dinyatakan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Tahapan yang ketujuh adalah sidang PPKI pertama, 18 Agustus 1945. Sidang PPKI yang pertama dilaksanakan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sidang PPKI pertama tersebut dihadiri oleh 27 orang dan menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain
adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan keputusan lain adalah memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama dan menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai Badan Musyawarah Darurat. Tahapan yang ke-8 yaitu Sidang PPKI kedua, 19 Agustus 1945. Dalam Sidang PPKI kedua ini terdapat beberapa keputusan penting, yakni dibentuknya kementerian atau departemen yang meliputi 12 departemen sebagai berikut. 1. Departemen Dalam Negeri, 2. Departemen Luar Negeri, 3. Departemen Kehakiman, 4. Departemen Keuangan, 5. Departemen Kemakmuran, 6. Departemen Kesehatan, 7. Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, 8. Departemen Sosial, 9. Departemen Pertahanan, 10. Departemen Penerangan, 11 Departemen Hubungan, 12 Departemen Pekerjaan Umum. Tahapan yang ke-9 yaitu Sidang PPKI ketiga, 20 Agustus 1945. Dalam Sidang PPKI ketiga terdapat pembahasan terhadap agenda tentang Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Tahapan yang ke-10 yaitu Sidang PPKI keempat, 22 Agustus 1945. Dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI keempat terdapat beberapa agenda pembahasan tentang Komite Nasional Partai Nasional Indonesia yang pusatnya berkedudukan di Jakarta. B. Pancasila masa Orde Lama. Pada saat itu, kondisi politik dan ekonomi dalam negeri diliputi oleh kekacauan. Demikian pula kondisi sosial budaya yang terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama adalah masa pencairan bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda yaitu periode 1945 sampai 1950, kemudian periode 1950 sampai 1959, dan terakhir periode 1959 sampai 1966. C. Pancasila masa Orde Baru. Pancasila selama Orde Baru diarahkan menjadi ideologi yang hanya menguntungkan satu golongan, yaitu loyalitas tunggal pada pemerintah dan atas nama persatuan dan kesatuan. Akhirnya, hak-hak demokrasi dikekang. D. Pancasila dan Reformasi 1998. Pancasila lahir dari pluralitas keinginan masyarakat yang ingin memiliki tatanan sosial yang lebih menjamin kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang ditopang oleh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam satu wadah bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan gerakan reformasi, Kamis 21 Oktober 1998, lahir dari suatu kebutuhan dan kerinduan masyarakat akan suasana lahir batin yang lebih menjamin keadaan bangsa dan negara tertata kembali seperti cita, ideal, dan semangat awal pada saat Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Sekian video pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.